Oke, para mahasiswa sekalian yang mengambil mata kuliah multimedia, bahwa materi kuliah multimedia di jurusan Tari IS di Bandung ini adalah untuk mempertajam pengalaman dan ataupun mengasah kepekaan mahasiswa tari di dalam mencari objek-objek untuk bahan kreativitasnya. Jadi sekarang kita masuk ke dalam pengambilan video atau kamera dalam posisi bergerak. Untuk menciptakan gambar yang dinamis dan dramatis, kita perlu mengenal macam-macam gerakan kamera. Jadi, kamera tersebut bukannya hanya dalam posisi statis atau diam saja, akan tetapi juga dapat menggunakan kamera-kamera yang bergerak, baik itu secara lensanya ataupun posisi kameranya itu berpindah-pindah tempat. Nah, jadi ada 4 pembagiannya. Yang pertama adalah panning, kedua adalah tilting, kemudian adalah zooming, kemudian dolly atau tracking. Nah, bahwa panning adalah berasal dari kata pan, singkatan dari panorama atau panorama, yaitu pergerakan horizontal kamera dari kiri ke kanan atau sebaliknya dari kanan ke kiri. Jadi, pengambilan gambar dilakukan dengan menggerakkan bodi kamera tersebut tanpa mengubah posisi kamera atau posisi kameranya statis pada satu tempat. Nah, jadi panning ini dapat dibagi atas dua cara untuk pengambilan gambar dengan lensa yang bergerak. Yang pertama adalah pan right, yaitu kamera bergerak dari kiri ke kanan atau kamera bergerak menyapu objek dari posisi kiri menuju posisi kanan. Yang kedua, kamera bergerak dari kiri ke kanan. Seperti ini. Posisi kamera ada di kiri, kemudian kameranya bergerak arah ke kanan. Nah, inilah yang disebut dengan pan right tadi gitu loh. Yaitu kamera menyapu dari kiri ke kanan. Nah, kemudian ada pan left, yaitu kamera bergerak ya dari kanan ke kiri atau kamera tersebut menyapu objek dari kanan menuju ke kiri. Nah, jadi waktu atau standar untuk melakukan panning ini biasanya berkisar antara 3 sampai 8 detik. Tidak terlalu berlama-lama sehingga tidak membosankan juga. Nah, kemudian kita masuk ke dalam tilting. Tilting tersebut adalah pergerakan vertikal. Pergerakan vertikal kamera dari atas ke bawah atau sebaliknya. Jadi, kalau yang panning tadi itu adalah pergerakan kamera horizontal atau mendatar dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Sementara tilting ini adalah pergerakan vertikal dari kamera dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Misalnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Nah, pengambilan gambar dilakukan dengan menggerakkan bodi kamera tanpa mengubah posisi kamera. Jadi tilting ini terbagi atas 2, yaitu tilt up dan tilt down, up dan down. Yaitu kalau tilt up yaitu kamera bergerak menyapu objek dari bawah ke atas, berarti dari bawah menuju ke atas. Nah, kemudian tilt down yaitu kamera bergerak menyapu objek atau gambar dari atas ke bawah. Bahkan dari tilt up tadi, tilt down, kamera bergerak dari atas ke bawah. Nah, pergerakan ini menampilkan sosok secara perlahan-lahan, ya. Pasti akan bergerak secara perlahan-lahan dan akan menampilkan sosok sehingga menimbulkan rasa penasaran penonton dan mungkin juga lebih mendramatisir gambar yang menjadi objek kita. Begitulah tentang tilting itu gitu. Jadi tilting itu adalah pergerakan kamera secara vertikal, baik itu dari bawah ke atas ataupun dari atas ke bawah. Ya, pengambilan gambar dilakukan dengan menggerakkan bodi kamera tersebut tanpa mengubah posisi kamera yang ada saat ini. Jadi tilting itu terbagi atas 2, ada tilt up yaitu dari bawah ke atas, up. Kemudian ada tilt down dari atas ke bawah.
Pergerakan ini akan menambah kekuatan dramatik-dramatik dari pengambilan video yang akan kita lakukan. Nah, kemudian yang ketiga, ada namanya zooming. Zooming ini yaitu gerakan lensa kamera dalam merekam objek. Nah, di mana posisi kamera dalam keadaan statis atau diam seperti sekarang ini. Nah, cukup dengan menekan tombol, ya, cukup dengan menekan tombol pada kamera atau dengan memutar ring lensa secara manual seperti ini. Ya, memainkan zooming ini dengan tombol ya pada kamera tersebut. Kalau ada tombol untuk zooming ya sudah pasti kita akan memencet tombol untuk zoom in atau zoom out dari kamera tersebut. Kemudian juga bisa menggunakan secara manual, yaitu memutar ring lensa ini secara manual untuk memperbesar atau memperjauh objek atau memperdekat objek. Nah, zoom in yaitu gerakan lensa untuk memperbesar atau mendekatkan objek di dalam gambar. Zoom in, memperbesar atau mendekatkan objek. Kemudian zoom out yaitu gerakan lensa untuk merekam objek, mengecil atau menjauh dari objek tersebut. Nah, itu disebut dengan zoom out. Terus kemudian ada namanya dolly atau tracking, yaitu pergerakan kamera akibat perubahan posisi secara horizontal. Secara horizontal, pergerakan dapat ke arah manapun, mau maju atau mundur, atau ke samping kanan ataupun ke samping kiri, maupun melakukan muter atau melingkar. Nah, sejauh masih menyentuh permukaan tanah, pada artinya bahwa kamera tersebut dapat berpindah-pindah tempat. Jadi pada artinya di sini kita belum menggunakan alat-alat pembantu lainnya, masih horizontal. Ya, pengambilan gambarnya masih horizontal. Nah, dolly atau tracking ini terbagi atas 5. Yang pertama adalah gerakan kamera maju mendekati objek. Ya, kamera maju mendekati objek itu disebut dengan dolly in. Sementara gerakan kamera menjauhi objek dari misalnya seperti ini, dari sini terus mundur menjauh itu disebut dengan dolly out. Nah, kemudian yang ketiga, posisi kamera bergeser dari kiri ke kanan itu disebut dengan crab range, ya, dari kiri ke kanan. Pergerakan kamera dari kiri ke kanan itu harus tenang, ya, kameranya pasti berpindah. Nah, kemudian posisi kamera yang bergeser dari kanan ke kiri itu disebut dengan crab left. Bergeser, kameranya bergeser dari kanan ke kiri. Nah, ini sangat penting banget, ketenangan kalau kita tidak menggunakan alat-alat yang profesional lah gitu, untuk pengambilan sebuah video atau syuting. Nah, kemudian posisi kamera berpindah mengikuti gerakan objek disebut dengan follow. Misalnya objeknya adalah ini. Nah, kemudian kamera ini akan mengikuti kemana objek ini pergi. Misalnya objeknya mau ke sini ya ikutin, objeknya ke sini. Nah, itu diikutin selalu, ya. Nah, ini namanya follow, ya, mengikuti objek dari pengambilan video kita tersebut. Nah, pergerakan kamera ini biasanya menggunakan dolly atau segitiga yang beroda diletakkan di bawah kaki tripod agar gambar tidak sagging atau berguncang. Nah, biasanya itu berbentuk seperti rel atau menggunakan rel. Nah, jadi untuk mata kuliah ini karena kita tidak menggunakan dolly atau kita tidak mempunyai dolly gimbal stabilizer, sehingga ketenangan tangan dalam bergerak memegang kamera benar-benar harus terkontrol, tenang, dan menjauhi terjadinya getaran-getaran dari tangan kita saat memegang kamera tersebut, gitu. Nah, kemudian ini ada beberapa contoh dari peralatan-peralatan yang membantu untuk pergerakan kamera tersebut lebih stabil dan menghasilkan video yang berkualitas seperti ini. Ini ada tracking di sini berbentuk rel, ada yang pakai tripod, terus kemudian tripod tersebut ditaruh di atas rel tersebut, dan tripod itu bisa didorong-dorong seperti ke kiri, ke kanan, dan sebagainya. Terus kemudian tracking ini hanya menggunakan satu rel,
sehingga kamera yang digunakan itu bisa lebih leluasa bergerak ke kiri dan ke kanan tanpa ada guncangan-guncangan atau tanpa ada getaran-getaran. Nah, seperti itu. Kemudian ini ada contoh, kalau kita menggunakan HP juga dapat menggunakan semacam gimbal sebagai stabilizer ini. Nah, kemudian kalau kita pakai kamera DSLR, kita juga bisa menggunakan gimbal stabilizer untuk lebih menstabilkan gambar walaupun kamera yang kita pegang tersebut dalam keadaan bergerak atau berpindah-pindah. Nah, gimbal ini sangat berfungsi banget untuk menstabilkan pengambilan gambar kita dari posisi yang berpindah-pindah atau kamera yang digerakkan. Seperti itu untuk materi pada hari ini. Jadi teman-teman jurusan tari yang mengambil minat penciptaan, mengambil mata kuliah multimedia ini, ya diharapkan dapat untuk melakukan kreativitas-kreativitas yang lebih lagi dan mengeksplor kamera, karena ini adalah mata kuliah, termasuk mata kuliah kreativitas juga yang berhubungan dengan teknologi. Nah, sehingga bukan hanya untuk dipahami aja atau bukan hanya untuk dimengerti saja, tapi bagaimana kita bisa untuk mengeksekusinya dari materi-materi yang sudah kita sampaikan mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan saat ini. Begitu, terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu minggu depan di materi yang